Awal mulanya istri saya itu pripun? pakai sepeda. Oh. Menjajakan snacknya. Nah, dari situ. Saya naik sepeda. Naik Bapak sepeda. ya? Bapak waktu itu masih Sama kerja. jebol bareng sih. Nah, Pernah itu Pernah jatuh sepeda, sekali. sepeda nggak mau muter. muter kayak gitu. Jangan dong. Sing Sing penting penting money. money. Wis, gimana? Haha. Tis. Putis. Ya. Gak seneng. Oh iya, pasti. Pasti apa? Seneng ta? Oh, seneng. Aja ngomong ra seneng lah aku. Oh gitu ya. Pak, gimana kan? Anu ta? Wah, aku seneng kabeh pokoknya. Tanpa tolak ta. Dan tidak ada anu lah, alergi apapun Nggak ya. ada. Sehat ya. Sehat, alhamdulillah sehat. Yes, Iya. yes, yes. Pak Jubana, Iya. narasumber kita kali ini Jos juga. Jos super. Ya, dia ini Jos Marco Jos. ketua komunitas USB ya. Itu UMKM. USB itu sih ditancapin nang Iya, gini. iya, benar, benar. Laptop itu kan. Benar, benar. UMKM Semarang bisa. Oh, singkatan. Iya. UMKM Semarang Bisa. Bisa tuh bisa gitu ya. Iya, iya. Tapi beliau juga seorang pebisnis, ya kan, pelaku usaha juga di UMKM ini. Ya karena ketua komunitas pebisnis. Iya. Mesti pebisnis tuh ya. Iya, masuk orang ya. Kan? Nah, aku lucu gitu. Iya dong. Dia produknya sih banyak banget Pak ya. Ya. Spesialnya sebagai gado-gado dan tahu gimbal. Oh, oke. Ya kan? Tapi ini yang akan kita ulik-ulik di siang ini Adalah tentang petis. sambal petis. Iya, petis ya. Karena Petis ini- sing di rujak cingur apa? Yes, itu bilang. Apa tahu petis? Kan petis bisa macam-macam Iya, Pak. iya, iya. Ya. Terus kita langsung aja ya. Langsung saja. Aja biar ya. Gasat nih ya. Beliau adalah Bapak Bapak dan Ibu Mei. Chang Mei. Chang Mei. Oh iya. Oke. Silakan Bapak. Monggo. Ibu Mei monggo. Kinara, Pak Bambang Bu Mei monggo. Monggo. Silakan monggo. Jas. Pak Sutri ya. Pak Sutri. Biar nggak salah anu Pak. Kita sebut dulu Pak Sutri mereka berdua ini. Iya, iya. Nanti kalau orang adegan-adegan apa rasa macam-macam. Boleh ya. Oke, Pak Bambang, Bu Mei, sebelum kita mulai ngobrol-ngobrol, silakan disapa dulu Sobat Kendel. Ya, silakan dari Pak Bambang dulu, disapa dulu. Oke, selamat siang, selamat beraktivitas kepada seluruh sahabat Sobat Kendel. Nah, Jangan lupa selalu sukses. ya. Jangan lupa selalu sukses. Nah, ini Pak Bambang ya. Silakan Sekarang Bu Mei. Bu Chang Mei. Chang Mei, aku kali terus Change, Chang Mei. Ya. Bu Chang Mei, silakan. Selamat siang untuk para sobat kendel. Saya Chang Mei. Untuk kita pasukan Wani Perih cuan. Oh, iya. Pasukan Wani Perih itu Iya, iya. kuat Kuat mencari cuan. Nah, itu anu, Sobat Kendel ya. Wani Perih itu bagian dari sing penting wani, Pak. Iya. Semangat. Iya. Jadi sing penting wani, kita itu kan Iya. tagline-nya sing penting wani. Penting wani. Di antaranya yaitu Wani wani perih cuan. Iya, iya, iya. Baik, Pak Bambang, Bu Chang Mei ya. Ini petis apa mereka? Sambal petis klasik ya. Klasik. Iya, iya. Ini Maksudnya apa sih klasik? kok bisa klasik itu apa, Pak? Klasik itu kan sesuatu yang dulu ya, yang tidak ada tempelan apapun, asli, murni, ramuan dari seorang kuliner. Jadi Yes, yes. asli, klasik. Berarti kalau saya nyoba makan makanan di apa namanya yang di pinggir-pinggir jalan yang digendong-gendong itu kan klasik ya itu. Iya, iya, iya. Sebenarnya itu mempunyai bukan tambahan-tambahan dari apa itu namanya yang sekarang pabrikan, tapi benar-benar asli ramuan.
ramuan dari sambal itu sendiri. Iya, iya. Karena di sini petisnya diolah, Pak. Petisnya diolah. Iya, diolah. Di dalam itu ada sambelnya, kemudian ada kecut-kecutnya, itu asli tuh, ada kelihatan di situ. Itu apa itu hijau-hijau itu? Pakai jeruk. Itu ada jeruk juga. Oh, gitu ya. Jadi klasik ini makanan khas-khas orang-orang yang istilahnya orang pinggiran atau daerah yang kita usahakan untuk bisa premium naik kelas. Wush. Ya, seperti itu. Ini dulu itu makanannya orang kebanyakan, Pak. Ya. Itu ya. Sekarang naik kelas jadi premium. Nah, ini harus ini. Ini sebetulnya sambal ini untuk apa? Sambal ini kan sebenarnya itu khas Makan nasi, makan tahu, makan rujak, kan ada rujak Semua. Oh, banyak. Bisa, Banyak. bisa Ini digunakan. bisa untuk bermacam-macam fungsinya, yaitu Untuk cocolan. untuk cocolan ini sambal Tahu. Nah, Tahu. tahu Ya, ya. petis khas Gorengan. Semarang ya, Gorengan. Terus ini nanti kalau kasih lontong, nah ini lagi jadi petis lontong balap. petis. Nah, Lontong kan ada petis. lontong petis itu kalau dibuat untuk tahu gimbal, nah ini tinggal ditambahi sama Kacang. Oh, jadi ini ada Iya. sambal pecel juga Pak, kacang. Iya. Iya. Karena memang beliaunya spesialnya tadi di depan kan kita sebutkan gado-gado sama Tahu gimbal. gimbal. Betul, itu spesialnya. Gado-gadonya kan ini ya. ya, jadi yang makanan yang dari rakyat kecil Ya. kita kemas, kita olah, kita taruh di beberapa rest area ataupun di tempat-tempat oleh-oleh. Ya, ya, ya. Ini kesannya sudah bukan lagi makanan semata, tapi sudah termasuk Oleh-oleh. Ini beda Oleh-oleh, loh, ya. artinya Iya. beda. Ini juga termasuk oleh-oleh nih. Ini belum ini Pak. Kalau ini ya, Ini oleh-oleh. ini oleh-oleh. Ini kan sambal petis kan? Iya. Kalau oleh-oleh ini kan bisa dijadikan sebagai cenderamata. Iya, iya, iya. Nah, seperti itu. Iya. Kalau ini khusus untuk minuman. Oh iya. Pelepas dahaga. Ini kan siap saji nih. Iya, siap Kalau saji. ya. kalau ini ke sini. Nah, kalau ini memang kita membuat sesuatu yang baru, yang mana orang-orang selama ini pakainya es jeruk, es teh, kemudian dari luar ada Thai tea dan apa. Kita Ya, banyak produk, kita punya banyak rempah-rempah yang Nah, kita lestarikan. juara rempah. Asli Ya. seger-segernya, kecut-kecut asli Pak. Jadi tidak ada kecut-kecut. Ini kuner asem ya, benar ya? Iya, ada Kuner kuner asem sama Bahannya semua alami, asli. alami. asem Iya. apa namanya? Satunya kuner Asam asem kecut. sama ini. Asem. Yang Ini asemnya mesti gula kecut. asem. Nah, Satunya Yang mana? gula asem. Yang gula asem yang mana? Ini pas habis. Ah, Nyari. Ini kuner asem semua ya? Iya, iya, iya. Iya, nggak apa-apa. sudah ada gula asem. Ada gula asem. Iya. Kemarin habis ada pameran di BRI, kita juga mengeluarkan produk kuner asem sama gula asem. Gula asem. Oh, Mana lebih laris? Kuner asem apa gula asem? Kalau untuk larisan Untuk produknya panjenengan. sama. Sama. Kalau kuner asem kebanyakan yang suka itu perempuan. Oh gitu. Lah Iya, kan karena lah, untuk aku pula dadi mengobati juga. perempuan. Untuk nyeri ketika haid I see. itu kan juga bisa diminum. Soalnya saya juga ngalami sendiri kalau haid sakit terus saya minum Iya, iya, itu. ada kunirnya. Iya, jadi Gitu di ya? perut Ada itu semacam adem. antibiotiknya. Iya. Ya. Tapi kalau untuk Tapi cowok kalau nggak apa-apa. cowok nggak suka kebanyakan, mereka sukanya Gula ke asem. gula asem. Tapi saya suka. Ini saya hijau. Kebetulan kalau kunir asem ini kunir asem ini kan merupakan salah satu obat pada waktu orang kena itu virus Covid. Covid. Nah, Oh. saya Berarti meledak pada saat Covid kemarin. saya Belum kita belum bikin. Belum bikin. Oh. Saya pernah mengalami obat ini apa atau ternyata obat ini semacam kunir. Kuner asem. Oh gitu ya. Iya sebenarnya. Ini untuk sebenarnya ya sebagai minuman dan juga merupakan sarana untuk melepas dahaga. Ya, ya, ya. Iya, iya, iya. Oke, Pak Bambang, kembali ke petis nih Pak. Petis. Ini mulai kapan nih Pak Bapak create ini Pak? Sambal petis klasik. Ini kita mulai begitu pandemi
di kita yang stay, kita kan jual stay Pandemi 2020 awal iya, itu bulan luar April biasa. ya, Maret ya. Maret ya Iya, awalnya. Maret. Itu maka di situ ditutup Ditutup Oh, tempat iya, kita. jualan. itu ya. Nah, Iya. kan wisata kan tutup semua Iya, ya, iya, termasuk iya. terdampak di kota lama juga pada waktu Iya, itu. iya. Ditutup Kota semua. lama udah rame tapi begitu ada Covid tutup. Nah, kita kan jadi aktivitas untuk jualan sudah tidak ada. Kita berpikir caranya yo kita punya barang yang wis kadung ngono ini Sudah- dolan terus kita sudah mau menerima pelan banyak, padanya Pak. kan nggak bisa. Iya. Makanya dari ini kita udah aja kita olah. Olah ya. Kita Ya, olah. bumbunya kita olah, kita kemas rapi, kita taruh sing orang tertarik di oleh-oleh yaudah kita taruh di oleh. Kalau di masyarakat di pasar ya mungkin kalah kan di masyarakat Iya, produknya iya, kan. iya, iya. Tapi karena kita olah dengan sesuatu yang Kemasan, manis, packing. kemasan yang bagus, packaging Beda lah ya. bagus. Oh. Jadi barang oleh-oleh nggak tahu isinya apa. Wah, aku pokoknya senang Semarang itu nolak. Iya, iya. Tapi saat sini isinya apa ini? Isinya petis yang sudah Petis itu diolah. apa itu? Apa? Petis Olahan apa maksudnya? Petis itu kan buatan umumnya. Umumnya. Petis itu kalau di Semarang itu buat petis itu dari apa namanya udang Udang. ya. Udang. Udang. Nah, Terus Cuman karena kita biasa bukan produksi petis, Ya. karena kita mengolah Pengolah. Iya, iya, iya. petis untuk sesuatu yang. Oh. Jadi namanya sambal petis. Nah, Berarti panjenengan tidak bikin petisnya, Bukan. tapi ngolah petis Ngolah jadi petis, sambal. sambal. nah, Oh, kalau kan ya. kalau petis saja dimakan ya rasanya beda. Ya, 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 Tapi ya, kalau ya. sudah diolah, jadi sambal. nah makanya ada Oh, rasa bisa harus untuk. ada sambelnya ya. Iya, Ya. sudah ada cabenya. Ya. Jadi kita untuk ini langsung produk siap makan. Siap Siap makan, saji. siap Iya, saji. iya. Seperti apa produk-produk yang sudah siap saji yang lainnya. Ya, ya. Kita juga ada petis pun ini bisa kita gunakan untuk siap saji. Siap saji. Jadi Oke. nggak perlu ngolah. Kadang orang kan jarang Oke, oke. ngolah-ngolah. Ya, Itu rasanya petis gitu itu ya. terus digawe apa? Iya, 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 iya. Nah, saniki petis niki kangge sambal yang sudah olahan siap saji ini dipakai untuk apa saja? Oke, ini kebetulan kita biasa yang kita jualan pada waktu itu adalah ini ya, Petis kangkung. Petis kangkung. Petis ini ki petis kangkung Petis ini. kangkung Petis itu. kangkung. Kita di Galeri Industri Kreatif kita pakai petis kangkung, tahu gimbal, gado-gado sama rujak cingur. Itu dulu menu 4 Petis menu itu. kangkung, tahu gimbal, gado-gado, rujak cingur. Iya, di Galeri Rujak cingur Industri. lah Surabaya ta? Iya. Tapi saya bikin model Semarangan. Oh, gitu. Iya. Bisa diterima orang Semarang. Bisa, Bisa, alhamdulillah. Apanya yang diubah? Tetap Tetap sama. sambalnya. Sambalnya Sambal cuma ciri khasnya ya. Sambal yang petis ciri khas Surabaya diubah menjadi rasa Semarang. Semarang. Iya, Oh. saya kombinasikan antara petis Surabaya sama petis Semarang. Oh, ngaten. Saya campur. Kalau yang petis sana kan asli memang bener-bener merah ya. Merah ya. Iya, Nah, kalau petis saya ini apa itu iya, namanya? lorju. 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 Ya. Ada yang ada di sana. Orang yang Madura itu lah. Ya. Itu lorju ya. Tapi kalau di sini Iya. udang kan. Udang. Oke. Nah, jadi saya kombinasikan antara petis merah itu sama petis hitam. Terus Nah. saya gabungkan, Heeh. kok malah lebih enak yang ini. Kok Oh. rasanya kok masuk ke sini. Saya sudah coba. Semarang. Kalau Semarang kan ciri khasnya terkenalnya kan suka yang manis. Ya, 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 Iya ya. kan? Nah, ini Itu lebih bisa Ini makanya diterima saya artinya yang akhirnya ini. saya kombinasikan. Kombinasi Ternyata saja. kok malah cocok rasanya. Pakai cingur. Saya pakai cingur. Hmm. Pakai cingur. Itu aja cingur Aduh, carinya. ngelek itu. Konangan. Cuma di sini aja. Konangan Pak ini Ganda. kelemahannya Pak Jumala tuh gitu. Lu langsung diceritain Nah, iya. Besok mampir ke sana ya Pak. Eh, Salaman Undang. belakang Kalau- gereja Benduk. Gitu ya? Iya, besok Iya. pokoknya kudu mampir sana. Tenang, Tenang ya. ya besok saya jualan. Jos. Pak Ganda. Lah iya sakit ngelek itu ya. Ya, dicoba. Bisa langsung dicoba. Lebih Oke, coba silakan. Kita cipi. Oh iya. Sudah ada cabenya. Bu, Jadi kalau nggak perlu- kalau tahu ini petisnya juga petis ini sama. Iya, Iya, oke. sama. Yes. Mari kita lihat. Thank you Pak. Iya. Sama. Aku mula-mula mau coba kangkungnya. Nah. Permisi ya Pak Ganda. Ya. Jangan, Pak.
Aku tak nyebrang tahu ya. Pedes kan. Kalau pedas-pedas tak biasa kan nggak pakai cabai, ini kan sudah olahan cabai. Ini udah pedas ya? Sudah. Saya dulu juga buka di Indomaret tahu petis. Ya alhamdulillah jalan. Bagaimana? Iki Semarang wisan. Mantap ini. Ada rasa Ada. jeruknya kan? Ada jeruknya, ada Mantap, pedesnya, jeruk, ada. pedes. Manis. Ono rasane Manis, sing an beda. Surabaya sithik, pedes aja ono. Tapi manis wis Semarang. Iya, Ya. iya. Betul. Ya? Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Jos, Masya ya. Allah, wah enak. Saya ke Kota Lama ya. Belakang gereja Belenduk. Gajah gereja. Iki mbok segone rong piring entek iki. Anget-anget. Iya, hangat ya. Wow. Asinnya ya mantep iki asinnya. Iya. Iya, harus itu Pas, ya? seimbang. Apa Mak? Ngelabuhi. Mm-mm. Ini jadi memang namanya petis, tapi rasanya macam-macam. Iya, Nah, ini kelebihannya seperti itu. Jadi nggak Kalau ya, petis Pak. semata. Campur aduk nih rasanya ya. Ada manis, asin. Iya, ini namanya. Jadi- Manis asin. Spesialis Jadi teman-teman Semarang gado-gado, ya. yang petis kangkung ini benar-benar ono Semarangnya ono. Terus Surabaya Surabaya ono. mengandung Surabaya masih ada. Ya. Manisnya ono. Asinnya iki ono. Pedesnya ono. Luar biasa. Jeruknya ya ono. Kasih tomat. Lagi deh, Pak. Itu pakai nasi anget-anget itu enak sekali. Tambahin sama tahunya. Diirisi tahu. Aku dari dulu mah penggemar petis juga, Bu, kebetulan, Bu. Dari kecil tuh pokoknya Anak bojo lali. Oh. Enak kok. Pokoknya besok tetap harus ke Kota Lama, Siap, coba siap. gado-gado tahu Siap, gimana. insya Allah. Ini saya juga ada pameran di Sentiling. Saya Oh, yang itu ya? Iya, Sampai kuliner. Jumat besok itu ya? Minggu, Minggu 25. Saya di situ jualan mie kopiok Jadi Oh. intinya kita itu mau mengangkat benar-benar makanan yang tradisional. Makanan daerah ya? Nah, Iya. Makanan khas Satu Semarang. lagi loh. Apa? Saya satu lagi tiap hari nasi ayam Nasi pandut. ayam. Ah, ada lagi. Nasi Nasi ayam ayam. pandut. Nah, tiap Iya. pagi jam 6. Lah pandutnya sing pundi? Iya. Ini enggak ada. Saya kering. Di mana, Pak? Itu Jo? pagi di Telogosari. Telogosari. Oh, Pagi hari itu ditutup, kita juga bingung pada waktu pandemi apa iki usaha ini. Itu pun kita tidak sekedar masak, kita juga ke ke ini ke pusatnya itu pusatnya. mana yang jualan Kampung yang rasanya tematiknya. gimana, yang punya nama itu gimana, saya rasakan semua. Saya ambil satu hal yang beda, jadi kok roto-roto kok semuanya kan dari santan. Nah, saya pikir bicara nih nasi ayam kayak seger, nah itu Nasi ayam tapi seger ya? rasanya seger, jadi enggak kalau santan semua kan rasanya itu kan enak, nah, itu loh. Iya, iya, iya. Kalau seperti itu maka kita ada nasi ayam yang ciri khasnya tuh Di belakang Ini bisa jadi sing pinter masak sopo iki. lah, Bapak nopo ibu? bisa semua. dua-duanya Andi Mau Bisa. ya Bisa semua. asal mulanya Anaknya aku Pak Jumalan. Kosek toh. Diselesaikan dulu. Ini kan belum coba Berantem ini. nanti aja. Belum coba ini kan. Nanti coba ini tambah mantep. Apa itu? Ngerasem. habis mangan kan Ini harus kan? harus. Iya, ini lagi ngambil gelas. Ngambil ya, habis makan gelas. makan minum dari sini. Mantap. Terima kasih Pak Arya. Thank you. Just. Luar biasa. Langsung pergi ya? Nggih, siap. Pakai di kopi mana? Ini adalah Juga klasik sama. kuliner asem. Klasik mereknya. Mereknya klasik juga. Klasik itu bisa dua makna Pak. Iya. Makna yang pertama adalah peninggalan nenek moyang, Iya. sejarah itu klasik. Iya. Tapi merek yang kedua, makna yang kedua adalah berkelas. Iya. Klasik itu berkelas.
Monggo Pak Kendal. Iya. Wow, bismillah. Bentar, Aku Pak. wis nebak mesti enak. Karena aku biasanya nang ngene warung Pak Kendal. Itu kalau ono tehnya sudah enak. Iku aku liyane tak tebaki enak kabeh. Oh iya. Aduh, satu masakan sing enak. Tak tebaki wis enak kabeh. Oh ya Pak ya. Iya. Iki lho. Nek cara Surabaya cek enake. Nah, Bismillah mesti. Makanya nanti kalau kita ke kota lama puas Pak. puas ini. Makanya tetap harus coba Harus ke sana. Waduh, Masya Allah. Apa rujak cingur? Kalau rujak cinggurnya sekarang enggak. Apa betul apa? Iya. Setelah ibu mertua nggak ada, kan saya nggak ada yang ngirim Cinggurnya? petis. Oh, petise. Nah, saya kurang mantap. Ini udah enak. aja. Nggak bisa, nggak mantap. Enggak, tapi lumayan. Kalau Lumayan. tetap pakai, enggak maksudnya kalau kita rujak cinggul ya pakai yang- resep Iya, iya. pakai petis ini toh kan masih Iya, kurang. Harus ada tetap kombinasi dari Yang sana. asli rujak cingur. Iya, yang dari Lorju itu. Orju. Lorju. Pak Kendal. Hmm? Iya rasanya. Jos. Wah, Seger kalau untuk siang-siang. enak. Itu diminum dingin bisa, diminum panas, hangat-hangat bisa. Ini harusnya dikasih es. Ya. Ini sih sudah dingin. Tapi ini dikasih es. Ini agak encer jadi ini bagi saya rada sirup. Iya. Iya. Iya, memang. Cuma nek arep pakai iki eman-eman. Esnya hilang kok. Dinginnya tuh hilang. Jadi ini kalau dikasih es itu pas. Iya. Ini makanya kita Ini kan sedang rencana proses untuk ini untuk apa? PIRT, tapi khusus sirup. Khusus sirup. Oh. Jadi nanti bisa di Kemarin sudah pengajuan ke Dinas Kesehatan, dari Dinas Kesehatan menyarankan kalau untuk ber-PIRT itu aja Bu, dibikin sirup. Oh iya. Iya. Kalau enggak izinnya harus pakai Badan POM. POM. Nah, Jadi ini sobat kental ya. Ini tuh kondisinya itu rada kental. Iku tak tambahi es itu pas banget, jadi esnya itu kan mencair kan rada ngencer di sini. Iya. Oh enak. Anak bojo lagi. Anak baju lawi. Nggak pakai itu loh Pak, pemanis buatan loh Pak. Asli Nggih, semua. terasa lah. Ha-ha. Aku tahu rasanya ono pemanis. Iya. Tapi tetap kita tidak akan pernah pakai itu. Soalnya anak-anak juga minum. Anak saya kalau minum itu sedikit langsung sakit. Pak Bambang, Iya. ini berapa nih harganya Pak Bambang? Petis klasik nih. Oke, untuk plastik klasik ini yang Kalau sobat kendel mau beli gitu, berapa? Yang ini harga 20 untuk 200 gram. 200 gram 20 ribu. ribu, Iya. 200 gram. Di mana kalau mau beli nih? Kontak aja atau kita ada nomor teleponnya. WA ya? Iya, Oh, ke nanti di WA-nya. deskripsi video, terus kemana lagi selain WA? Ke WA kita di Kota Lama juga ada nanti. Kota Lama. Iya, Di Galeri Kota Lama, Industri di Galeri Kreatif. Industri Kreatif itu ada. Oke, di situ. terus? Kemudian ini kita mau masukkan lagi untuk yang di beberapa rest area. Rest area. Itu ada Kalau yang koordinasi. beli online ada di Online Ada, ada, di Shopee. Shopee ya, Shopee. Shopee sama ada. itu, apa Sama namanya? Lazada. Tokopedia. Lazada. Lazada. Ya, Lazada. ya. Instagram Instagram ada Instagram. salsa snack Semarang. Semarang. salsa snack Snack dot Semarang. salsa snack dot Semarang. Ya, nanti kita tulis di deskripsi ya video untuk sobat kendel mau beli sambal petis klasik. Sambal petis. Hmm. Nah kalau ini Pak yang sambal Sambal pecel kacang. berapa nih? Ya, itu Ini 350 gram ya? 350. Ini online kebanyakan teman-teman. Ini yang baru teman-teman. online Ini sama- terus terang harganya sedikit tinggi ya, 25.000 karena kita Oh. bukan gula Jawa Tapi yang biasa. gede kok. Iya. Besar gede. Iya. Itu gulanya itu enggak gula Jawa yang biasa. Kita pakainya yang super 1 kilo 40.000. Ini pedes juga Ibu ya? Iya. Oh ini ada sedas. Ada, bisa dibuka, langsung dicoba. permintaan, Wah. tergantung Buka ya? permintaan. Iya. Siap. Coba lagi. Coba. Kalau nggak dicoba ya nggak tahu rasa. Jadi ini tidak terlalu lengket, jadi agak kebiur ya. Iya, kayak model gula itu, Pak. Sambal kopior. Iya, modelnya kayak gula. Iya. Bisa langsung coba. Cuma itu kan memang kalau saya padatkan karena untuk Supaya Berat. cepat pakai ya.
Iya. Jadi orang pelit, Pak Bambang itu enggak pelit. Tapi kalau modelnya kan kayak model tabur. Tabur ya? Iya kan, tabur. Nah, cuman ini dipadatkan supaya cukup pakai. Jadi tidak berbohong isinya. Wah, memang mantap kabeh. Aku wis nebak siji. Mantap siji mantap kabeh ya. Begitu satu istimewa bukan rata-rata loh Pak. Itu sing liyane itu mesti enak. Wes itu aku kula niteni teng warung ngoten niku. Siji wah iki istimewa, iki mesti liyane enak. Iya iki mangan. Cah doyan mangan. Ora mung cah kendel. Tapi belum yakin saya kalau belum ke Kota Lama pokoknya. Iya. Tak tunggu. Belakang Gereja Blenduk Galeri Industri Kreatif. Siap. kulinernya. Mantap. Kencurna krasa. Iya. Kencur Manisnya, jeruk Pak. wangi. Manisnya ora kemanisan. Iya. Pas. Asinnya pas. Pedesnya wis mbok gak ora kecampuran iki. Wis kecampuran iku sale. Iki mbok pedesnya pedes lah. Enggak, pas sedang. Ini emang yang sedang enggak ya? Iya, sedang. Ada yang ekspor pedas ya? Ini alhamdulillah banyak pesanan itu yang ini. Yang tapi ini ya? mereka mintanya enggak di packing. Mereka Kiloan? packing sendiri-sendiri. Oh, Iya. sendiri. Oh, jual kiloan juga ya? Iya, 1 kilo 100. 1 kilo 100. Iya. Sobat Kendel kalau pernah makan pecel Madiun mirip. Jadi ini adalah rumusan Jawa Timur Jawa Tengah yo iki. perpaduan Ya, perpaduan ini. rasa. Perpaduannya ya. Mantap nama. Top. Jadi untuk makanan enak ini bukan sekedar kita buat, tapi sebelumnya istilahnya orang kan kita perlu Riset dulu ya? mencoba riset dulu. Jadi nggak anggar kita ngeluarkan produk keluar ini enggak, tapi tetap kita perbandingan dulu. Oh ini rasanya si A seperti ini, si B seperti ini, si C seperti ini. Namanya belajar, jangan pernah lupa untuk selalu belajar. Nih ya itu. Jadi wah ini enak. Oh pedes juga. Lah, Pedes akhirnya pedes juga ya. Ya. Tadi kan tesnya kecampuran niku toh Pak. Tadi ini mau ngerasa oh iya pedes juga. Lumayan ini. Sip. Mantap. Nah, luar Nah, biasa. nemukan pola supaya tepat ini berapa lama ya? Karena kita sudah ahli di bidang kita Ya. sebelumnya kita kan Yang pedes ini. penikmat makanan. Ya. Jadi nggak terlalu lama lah kita lihat petis makanan mana sih yang punya. Biasanya kan gerombol orangnya biasa tapi yang makan banyak lah itu Iya, perlu iya. kita coba juga. Nah disitulah timbul suatu ide sebenarnya. Jadi kita ramukan antara si A sama si B kok ini rasanya Oh, ini nggak gitu ya. gila. Dari situ kita perpadukan. Jadi yang apa namanya istilahnya Akhirnya ketemu rakyat. ya. Nah itu buat seperti itu udah ke premium. Panjenengan makan ini udah premium kan hitungannya kan, apalagi masuk ke Cak Kendel ini udah premium. Ya toh? Cak Kendel itu ora sembarangan. Duduk di sini wis istimewa kabeh. Maksudnya di sini. Penikmat semua, nggak sembarangan orang. Makanya. Ya. Jadi memang untuk ngerasakno apa namanya meramu ini mungkin Pak Bambang nggak terlalu lama karena menurut saya Pak Bambang ini memang cita rasanya sudah cita rasa yang tinggi Iya. Dari hati. dari hati. Iya. Klasik. Klasik itu berkelas Pak. Iya. Satu lagi loh. Kenapa Apa? harus klasik? Apa itu? Karena istri saya wajahnya klasik. Seperti bintang film Hong Kong Chiang Mai. Capai. Gitu ya. Iku sih garai terus terkendel-kendel ya Pak Bambang. Sampai terbawa ke Semarang nggak bisa balik lagi. Oh iya. Iya. Dia gayane waktu ketemu pertama kali tuh Pak Kanda. Wes, pokoknya mama mau kemana pun tak ikuti. Bareng bisa dibojo nih. Ora iso, kowe kudu nang Semarang. Bener itu Pak. Betul ya? Iya. Berarti ini udah ngalami Pak. Pak Bambang, ceritanya gimana ini? Perjalanannya gimana kok jenengan iso nang kuliner dan keweren itu gimana? Oke. Pada dasarnya kan kita suka makanan Pak. Hmm. Dulu pada waktu masih bekerja
kerja. Saya Dulu kerja di di mana? perhotelan juga dulu. Oh, di perhotelan ya? Saya di Melia perusahaan Intek. Ada hubungan dengan makanan waktu di perhotelan? Ada karena saya marketing. Marketing itu pengincip pasti ya. Iya, harus tahu lah. Kalau enggak merasakan kita gimana mau jalani customer orangnya iki ya. Seperti itu. Ya itu di Jogja, Solo, Semarang. Waduh, mantap. Di Grand Candi itu ya Semarang. Jadi dari situ, dari pengalaman itu, kemudian saya kerja di instalasi. Ini usaha saya namanya Jaya Teknik. Loh, instalasi apa? Parabola. Lebar hotel kok terus parabola? Namanya terus. Oke. Ini Parabola. Kita ke parabola juga. Kita kebetulan dipercaya sama pada waktu Astro Malaysia. Oh iya. Kan kita wilayah Karsidenan Pati. Akhirnya berkembang ke parabola besar. Terus mengalami masa ini ya bisnis itu kan seperti itu ya. Seperti itu. Ya ada booming, ya ada disrupsi gitu ya. Terus kita ke ini juga apa namanya? Ke kamera CCTV dan sebagainya itu dari kemarin ramai punya. Sampai sekarang masih rame kamera? Masih kita terjalan. Oh, jadi terus melayani kamera CCTV? Ya masih ada Mantap. masih berjalan. Nah dari situ kita ke daerah-daerah. Dari daerah-daerah itu pasti satu ini saya tuh tanya makanan ini khasnya apa? Pasti tuh. Kalau sebenarnya saya juga suka paling ke Blora kemana makanan paling enak di sini tuh di mana? Itu memang dari dulu gitu. Istri saya juga seperti itu. Nanggono kono apa mana itu daerah atas Semboro enak. Makanan enak. Berangkat malam itu juga. Boleh nih. Nah, ini mah seperti itu kita. Dari situ dari sikap ini kita namanya seperti wong kendel kan merasakan dengan hati kan. Kita juga dengan hati. Akhirnya kita masak pun dengan hati. Jadi hasilnya cukup memuaskan buat kita dan untuk orang teman-teman itu juga sekali. Kita cateringan ya syukur alhamdulillah catering kita banyak diminati. Catering kita salsa snack catering gitu. Kan cateringnya itu sebenarnya karena intinya kan nyonya yang begitu dan cateringnya sebenarnya. Cateringnya melayani apa? Nasi box, gitu. Snack, tumpeng juga ada. Iya. Kalau saya ceritakan jangan nangis loh. Awal mulanya istri saya itu pripun pakai sepeda. Menjajakan snacknya. Nah dari situ. Saya naik sepeda. Bapak waktu itu masih kerja. Barang sih. Pernah itu Pernah sepeda nggak mau muter. Nggak mau muter. Itu memang itu namanya yang penting kita ada semangat. Kita belum tahu orang itu ada masa jatuh. Kita apapun kita lakukan dengan halal. Tapi kita jangan menyerah. Pasti setiap doa selalu ada jalan. Gitu. Waktu itu jajan snacknya yang dijajakan apa? Ya punya saya sendiri Armar. Ini yang tadi pesanan tadi. Terus percaya mesti enak. Enak pasti. Sepeda itu mau casingnya, tapi masakannya pasti enak. Enak kabeh. Sepeda kan saya kasih plat gitu. Terus pakai tenong itu loh Pak. Tenong itu ya. Itu saya langganan saya itu orang-orang Seruni, Kembang Jeruk. Jadi saya nggak pernah menawarkan, saya cuma lewat tok. Dan terus nyawa kalau tuku karepura mlaku ya buang terbebut ngono. Terus saya terakhir di TK Permatasari. Saya di TK Permatasari itu saya lama di situ. Kan saya standby selalu di TK Permatasari. Anak saya juga sekolah di situ kan. Nah, akhirnya ya langsung di situ semua, banyak langsung yang beli pesen semua di situ. Setelah anak saya yang terakhir laki lahir, saya berhenti. Nggak jualan muter, nggak di TK juga. Mulai jualan online. Sudah berhenti tahun berapa itu? Itu mulai berhenti itu HP ya, sudah mulai ada HP ya. Berarti 2010. Itu saya mulai online. Waktu itu beliau masih apa? Saya kerja. Sendiri. Bukan hotel ya, bukan ya? Bukan, ini sudah masuk ke itu apa? Ke instalasi. Iya, parabola. Instalasi. Pulangnya 1 minggu sekali. Kudus, tekan Pati. Iya. Pati Blora. Iya, jauh Blora, Pak. Sampai Cepu, Pak. Instalasi sak bendino di Blora mulai 1 minggu. Jadi 1 minggu bucang naik mider ya toh. Ini terus ketemunya kapan?
Ya waktu itu sudah selesai ndak anu saya langsung bapak kan udah muter saya. Oh karena sing putra yang Iya. laki itu lahir nggih. Iya, saya langsung ke tinggal online terima pesanan tok. Ya Snack. alhamdulillah Snack setiap hari. dulu snack sama belum berani nasi. makanan belum Belum. berani. Snacknya apa Pak? Dulu, Pak? Nah, ini yang Dulu kita buat armar- sendiri. Rogosari. Rogosari itu ya. Terus Itu apa? Dadar gulung, risoles, Risoles ya, kroket itu ya. roll Sendiri pisang. buat sendiri. Sendiri semua Pak. Martabak. Bisa, Pak, ya. Itu dulu saya juga kirim-kirim ke pasar Trogosari itu martabak. Martabak itu satu hari bisa sampai. Aku nek ngarani sing pinter masak iki Bu anu Bu Cangmel. Iya. Beliau itu pinter nilai. Ah, iki kurang asin. Ya. Mulai belajar masak barusan mulai pandemi itu. Oke. Terus pandemi kan nggak berjalan ya. Enaknya apa ya Mah ya? Kita sudah punya catering. Kenapa kita nggak fokuskan ke catering saja? Oke. Saya bilang gitu sama bapak. Nah terus iki piye? Kita nggak ada modal sama sekali. Ya wis sak mlakune sak titahe. Iso. Waktu itu sang lakune itu waktu itu modal berapa? Itu sedikit ya kita ya. Ya, berapa Tinggal sedikit? Tambal uang, sulam ya. tambal sulam. Berapa? 500.000 aku. 500.000. Bikin Iya. apa pertama kali? Saya pertama kali itu martabak saya titip-titipkan di pasar. Itu kan setelah anak laki lahir toh. Iya, enggak Ya, itu mulai yang sudah mulai ya? catering. Martabak titipkan di pasar. Iya. Sing nitip ke sinten lah jenengan wis ora sepedaan. Bapak, enggak saya enggak sudah enggak Wis pakai enggak. sepeda. Iya. Bapak yang nitipkan. Iya. Bapak kan sudah nggak Terus, kerja akhirnya. Ya. Terus dapat itu ya, dapat telepon dari temen dari perindustrian, Hah. Pak Adrian. Adrian. Itu telepon, Pak, disuruh ketemu sama Pak Indra. Tapi nggak ngomong sama saya kalau Ya. dapat tempat. Ya. Cuma wes pokoknya jam 09.00 di Pak Indra. Itu toh Pak Indra Nafi, Kabit Perindustrian. Akhirnya ana ngopo to jane kok dinani Pak Indra. Wis rono sik le. Akhirnya ke sana. Sampai di sana langsung ketemu Pak Indra, ditanya, "Bu Mai mau jualan apa? Besok mulai kapan?" Itu hari Jumat saya. Saya langsung, "Loh, ya udah berarti besok Sabtu weekend ya. Kita coba Pak." Lah terus jualan apa Bu Mai? Ya nggak boleh masak pakai kompor. Oh ya. Oke. Saya bingung. Saya ditanya gitu. Kalau masakan kalau nggak pakai kompor itu ngengetnya piye? Saya tetap itu pikiran saya. Akhirnya saya pikiran saya pakai lotean. Kenapa lotean Bu Mai yang dipakai? Kenapa nggak nasi gudeg atau apapun? Pak, kalau nasi atau apapun itu Pak masak pasti butuh ono ngengete, kompor. ora mungkin enggak. Itu apalagi saya satu hari di situ. Ya. Ya kan? Akhirnya tetap saya pilih lotean. Kenapa kok lotean? Lotean itu saya cuma Lotean lah rujak toh. Iya. Iya. Ya, Kayak itu gini kan dong, ya, Iya, iya. pakai kacang Pak. Kalau kacang kan kalau umpamanya kita kan cuma apa nggak terlalu rugi ya. Kacang kalau buat besok kan Tidak basi ya. nggak basi. Terus kalau andai kata nggak laku, Ya. umpamanya sayuran, kita paling buang sayuran saja. Oke. Iya, akhirnya saya kesepakatan, saya ngomong sama Pak Indra waktu itu saya buka lotean Pak. Itu bayar nggak tempatnya? Free. Wow. UMKM. Semua. Itu yang 500.000 tadi itu? Nah, Oh bukan, ya itu modal yang pertama kali. modal pertama. Pertama Bapak sudah nggak Ya, kerja ya, ya. oke. Itu Ya, terus ya, kita ya, fokus ya. ke kuliner ini. Kuliner akhirnya ya. Baru mulai masuk ke GIK, Galeri Industri Kreatif. Oh. Mulai Tahun berapa masuk GIK? tahun 2019 ya, sebelum 2019. pandemi. 2019 ya. Iya. Apa waktu itu yang dijual? Lotean gado-gado. Lotean sama, juga, gado-gado gado-gado ya. juga. Lotean itu kan saya kenapa harus lotean? Iya, saya lotean saya pakainya kan ulek. Ya. Ulekan. Itu ulekan khusus saya aja saya pakai bawa langsung dari Surabaya. Cobek sama ulek-uleknya itu saya bawa langsung dari Surabaya. Kenapa harus dari Surabaya? Ya kan ciri khas. Saya tetap ada, saya tampilkan ciri khas saya. Iya. Saya tetap saya Maksudnya tampilkan. Diferensiasi, Iya. diferensiasi. Kalau di Semarang itu Kan cobeknya. cobeknya kan berat. Berat. Batu, Ya, kebanyakan ya, ya, batu. ya, ya. Ini kan kalau dari batu ini kan ya Berat. Kalau yang itu apa tanah tak? tanah. iya. Oh, Terus- tanah terus gede ngeten toh. Iya, ulekannya pakai kayak kayu.
Kayu, ya. Ini Jadi benar. nggak terlalu sakit. Saya pertama kali jualan gado-gado itu kan saya bumbu kan bukan bumbu siap saji ya, saya bumbu ngulek ya. Pertama kali saya jualan gado-gado itu saya ngulek 1 kilo kacang, tangan saya langsung bengkak besar. Iya. Oh. Terus iki sing abot ki apa nih ya jane ya. Akhirnya saya pindah ke itu ulekan nih kan, ringan semua. Sik sakjane iki ini kan mambu Surabayaan ya. Sing Surabaya sing sinten iki? Nah, Surabaya yang ini, Pak. Pak Bambang asli Surabaya. Ibu asli Semarang nggih? Semarang. Ya, Asli, jadi asli. Semarangan tapi memang ada kombinasinya dengan rasa Surabaya. Keren. Mantep, stop. Jos. Super. Terus lanjut. Gimana tadi ceritanya sampai terus kemudian jadi ini? Bisa gawe iki keren, bikin apa tadi yang kacang ini, Iya. Nah itu setelah lanjut jalan di GIK sudah banyak pengunjung juga. Terus Pak Jokowi pas waktu itu juga datang, tambah semakin semangat ya. Sempat ngicipi mboten Pak Jokowi? Kalau Pak Jokowi itu ada ngicipi. Terus kita kan waktu Pak Jokowi datang masakan kita juga di Badan POM Pak. Semua dites. Oh dites dulu ya? Iya. Jadi kalau di situ tuh nggak sembarangan masuk ya. Iya. Jadi dites. Ya kemarin itu yang nggak masuk itu produk saya mie kopio. Oh. Minyak. Terus saya tanya, kenapa? Padahal saya nggak banyak pakai bahan pengawet, saya nggak pakai ini itu, saya asli alami, memang ramuan saya sendiri. Iya. Ternyata dari kadar bakminya. Oke. Terus saya nggak boleh. Terus saya pakai piye ya? Akhirnya pas waktu itu turun, produk saya disuruh turun. Iya. Turun. Tapi setelah Bapak mundur, saya tetap cari lagi piye caranya produk saya bisa tampil Bisa lagi masuk, ya. untuk mie kopio. Ya. Saya penasaran kenapa kok ini nggak boleh, ada apa sebenarnya? Ganti produk nggak dengan mie? Akhirnya saya ganti produk mie-nya. Oke, tapi masuk akhirnya ya? Akhirnya masuk. Kelola sendiri. Iya, saya juga tetap inovasi. Saya cari kalau ini memang nggak boleh, piye caranya iso into. Saya tetap cari piye masuk piye caranya. Saya selalu gitu. Saya orangnya tuh pingin tahu. Kudu iso. Oke. Gitu. Mulai masuk di banyak market atau outlet seperti di rest area nggih pripun cerita? Itu mulai Perjuangannya bagaimana? mulai dari pandemi. Sejak Pandemi. pandemi kita kan nggak bisa jualan karena kondisi Ditutup. tempat ditutup. Nah, maka kita buatlah semacam bumbu ini kita Kemas. kemudian kita pasarkan online Online juga. Online juga ya? Nah, online ada Pak, ada. Kemudian kita berkembang ke pusat-pusat oleh-oleh lah. Kalau kita tidak ikut UMKM kita tidak akan pernah tahu. UMKM itu kita Belajar, dari macam-macam ya? dari dinas-dinas itu diarahkan. Dinas kesehatan ini harus ada BRT. Dan kalau dari perdagangan ini harus dipasarkan ke sini. Dibantu. Diarahkan lah ya? Diarahkan. Kalau dinas yang lainnya ini jangan seperti ini harus seperti ini. Nah, itu jadi kemasan atau apapun selalu dijadikan sama pemerintah. Yang mana program dari pemerintah itu terutama untuk Pak Jokowi itu utamanya adalah UMKM. Ini semua instansi pemerintah, swasta itu harus membantu Support ya? UMKM. Iya harus itu memang dilaksanakan baik dari perbankan itu selalu mensupport kepada UMKM. Caranya produkmu yang sederhana ini menjadi premium. Nah, itu bagaimana yang harusnya diproduksi atau dipasarkan dalam negeri caranya masuk ke luar negeri. Ini sudah mulai banyak ekspor itu untuk Kurasi untuk ekspor ini sudah mulai banyak karena ternyata produk-produk kita itu kan sebenarnya kalau dinilai rupiah itu murah kalau di luar. Iya. Oh iya. Kalau di sana kan ini ya itu dari teman-teman kita kan sebenarnya sudah banyak yang ekspor. Iya. Ekspor. Memang saya agak terlambat ini sebenarnya, tapi karena kita lebih fokus ke kulinernya. Tapi ternyata sebagai tambal sulam atau ternyata menarik juga ya. Iya, itu lumayan.
Terus Iya. karena Pak Jokowi bilang itu maka seperti Indomaret, Iya, makanya iya. dia harus mensupport pelaku UKM. Makanya Iya. sebagian yang ikut di kurasi itu yang sekarang ada tampil Pak. Itu memang luar Iya. biasa itu dari toko-toko Iya. swasta itu yang mensupport ini luar biasa nih, kolaborasi. Pak Ganda, beliau ini kan sering jadi partnernya Bu Ita, Iya. Bu Wali. Wali ya. Wakil wali kota Semarang. Kok iso sering support? Gimana ceritanya nih? Jadi gini, Bu Ita kan sebenarnya P2 PKL di Kota Lama beliaunya, dan kita stay di sana juga. Dan beliau ternyata kalau saya bilang bukannya bapak UMKM tapi ibu UMKM. Ya ibu toh. Iya, mereka Ibu. benar-benar mensupport para Ibu pelaku UMKM. Iya. Wow. Oke. Sebenarnya saya tuh kebetulan kita ada semacam komunitas namanya UMKM Semarang Bisa. UMKM Semarang Bisa. Iya. USB boy ya. USB. Nah. Saya dicolokin nih laptop mau lho. Nah, itu. Oh gitu. Ada arti dan maknanya. Ada Apa arti dan lagi? maknanya. Yang apa ini? yang bisa itu dia? Bisanya itu kok gak UMKM Semarang hebat kan? Iya. Orang kok gak hebat. UMKM Semarang maju kok orang Nah. gitu, tapi kok bisa. Ya bisa itu artinya kalau dinalar secara biasa itu apapun pelaku UMKM harus bisa. Harus Bisa. Harus bisa. Bukan maju, harus bisa. Bisa. Bisa dalam pelaku UMKM itu kalau belum punya produk itu bukan pelaku UMKM. Ya. Minimal satu produk. Minimal satu produk. Dan sebenarnya ada misi yang khusus itu dari saya Sang Bida itu meng-UMKM-kan UKM yang belum UMKM. Nah, Iya, gitu. maka- Meng-UMKM UKM yang belum UMKM. Nah, jadi orang punya usaha Ya. kecil, Ya. kategorinya mereka kan UMKM. Kalau dia meng-UMKM artinya dia harus punya izin Oh gitu. NIB. Oh, Ya, NIB. kemudian punya ikut INB, kemudian pajak. Nah, Ya, kalau ya. sudah seperti itu, maka beliaunya itu baru bisa masuk UMKM. Kalau sudah masuk UMKM akan diarahkan banyak hal, dari produk yang sederhana bagaimana dengan premium, dari yang premium sudah jadi bagaimana untuk pemasaran. Nah, setelah pemasaran bagaimana untuk Naik pelatihan kelas. dan lain-lain. Ini sebenarnya seperti itu. Ya memang Bu Ita ini orang yang luar biasa yang selalu mensupport para pelaku UKM, yang menjembatani kita kepada para pengusaha, bahkan instansi pemerintahan maupun swasta. Ini beliaunya selalu mensupport. Bicara ini produk ini dikenal orang, bicara ini produk ini bisa dipasarkan, bicara ini yang orang ngerti bisa ngerti ya, bicara ini kita untuk belajar produk ini mulai dari yang dasar sampai ke ekspor. Ini beliaunya selalu peduli mengajarkan kita. Ini yang luar biasa. Gitu kan. Wow, luar biasa Pak Kanda memang ya. USB itu membernya berapa? Kita kalau di Facebook umum terus memang kita buka Untuk umum. Untuk ya? umum kita buka. Ternyata ya itu moderatornya saya. Situ saya pribadi itu tiap hari ada sekian kita mau posting produk dan orang bergabung posting gabung itu, tapi kita ada aturan sehari sekali di situ. Oh, grup Facebook ya? Iya, itu ada 2000 lebih Pak. Kalau sekarang mungkin udah 2200 mungkin sekarang. Dan itu hanya Semarang atau juga ada Eh, di luar Semarang? ya? Kalau Sementara kayaknya masih di Semarang ya, yang Semarang, masih ya. saya lihat tadi di Semarang. Ini memang untuk UMKM ini kan sulit Pak, yang berkembang pesat itu hanya di sepertinya kota Semarang. Iya. Kalau di daerah itu UMKM itu sepertinya kurang berkembang. gitu Karena ya. sudah ada KUD, Koperasi Unit Desa dan Iya, lain-lain, iya, itu kan iya. mereka belum begitu paham ke ini UMKM. Oh, itu kalau yang di Facebook ya, tapi kalau yang resmi Pak? Yang resmi kita ada keanggotaan Pak. Nah, itu berapa orang? Itu ada keanggotaan Data. kita ada 200 ya. 200-an ya? Yang Iya. punya KTA. Ya ada KTA-nya. Ada Pak. KTA-nya? Ada Oh. KTA-nya. Dan kita juga Yes.
binaan dari salah satu binaan dari perbankan. Ya banyak lah. Kita bina jadi ada. Bu Ita juga jadi pembina dong? Ya pembina kita kan kita. dan saya ketua UMKM Semarang Bisa. Wah, mantap. Ketua UMKM Semarang Bisa. Kapan-kapan kita harus ngobrol sama pembinanya. Oh Iya. iya. Kita ya. Nanti kita coba Agendakan ya. talk show ya. Ya talk show ya. Iya. Di Kota Lama aja Pak nanti Pak ya. Kan Sampai ini cinggur asik. Karena kita mempunyai suatu ikon Kota Semarang itu ya Kota Lama. Kota Lama. Kota Lama. Kita tidak perlu woro-woro Ya, dari orang buah pada orang datang. buahnya. Iya. Indonesia. Weekend dulu Pak ya, ngeri ya. Weekend. ya. Ini pengalaman yang luar biasa. Orang Jakarta pernah nyoba makanan kita. Tahu gimana gado-gado ya kalau nggak salah dulu ya. Sudah dari Semarang, dari Jogja, harusnya lewat tol ke belok ke Semarang, Mampir ke Semarang sih. Oh gitu ya. Iya ada. Karena kan Pengen makan gado-gado. ngajak temen ini, tak ajak temanku, memang seperti itu. Ini tak ajak teman-temanku nih. Tadinya itu mau langsung, langsung tol, tapi nggak mau gitu. Itu ke Kota Lama kilo. Wah. Mantap. Murah meriah karena Berapa Pak kalau gado-gado Pak? Malah sana itu standar kita 15.000 loh. Wah. Wisata 15.000. Mantap, biasanya wisata itu biasanya larang-larang loh. Lah, 25 memang. minimal ya. Murah loh ya. Tahu 5, gimbal 25. saja 15 kok. Oh, gimbal 15. Mantap ya. Nah, minuman pinter Pak, minuman Pak. Paling mulai dari 5.000 ya. Wes. Tempat wisata loh Pak. Iya. Karena Paradigma baru Pak. Ya. Kalau zaman dulu yang mana di tempat wisata itu mahal Pak. mahal memang. Sekarang paradigma baru. Iya, Ya, karena dari support dari perindustrian juga. perindustrian, Dari Bank Jateng. Banjatan dan sebagainya itu mereka memfasilitasi para pelaku UKM di situ. Iya. Iya. Tanpa ada bayar apa. Iya, Ini luar iya, biasa. iya. Top ya. Pak Hendy, Bu Ita, matur nuwun. Mugi-mugi makin jos ya. Supportnya kepada UMKM luar biasa. Keren ya Pak Cibale ya. Iya. Tapi ini sayangnya waktunya. Sudah seperti biasa pasti. Nah, dia pembicara keren ini tidak cukup. Ya, apalagi dengan Pak Sutri ini ya. Apalagi yang hadir Pak Sutri Jos ini ya. Itu. Tapi ini pertanyaan terakhir Pak. Iya. Pak Bambang sama Bu Changmai ya? Changmai. Chiangmai apa Changmai? Changmai. Oh ini. Mimpinya ke depan apa nih untuk salsa snack ya? Apa? Mimpinya ke depan apa? Siapa dulu? Saya. Ya enggak Pak, Bapak dulu silakan. Setiap orang punya mimpi. Ya, Seorang atlet punya mimpi menjadi juara. ya. Ya, guru juga menjadi guru yang profesor, menjadi dosen dan sebagainya. Ya. Profesor itu kan. Ya, ya. Karena kita orang kuliner, Salsa Snack itu merupakan brand kita. Itu adalah nama dari anak kita yang nomor 2. Oh, Salah salsa ya. satu anak nomor 2. Kita coba yang nomor 1, Ayu Catering, tapi nggak jelek. Yang kedua, cewek, tadi namanya Salsa Snack. Yang laki cowok, jadi enggak. Cita-citanya beda. Nah, jadi kita punya angan-angan bahwa kalau bisa kuliner kita ini bisa diterima di mancanegara. Amin. Ya. Amin. Kalau kita antar masakan gini enggak bisa lah. Tapi dengan cara seperti ini, Yes. mereka bisa Ya. merasakan produk kita. Mantap. Seperti Mantap, inilah Bu ini. Changmai. Nah, ini kalau udah bisa sampai mendunia, teman-teman Just kita ya. sudah ini Ya, mengangkat ini kan nama. Kalau nanti tayangnya YouTube Cah Kental mendunia nih Pak. Ini ya udah kita Iya, ini berdua. Malaysia Singapura nonton ini. Iya. Iya. Brunei Malaysia Singapura nonton. Lah ini dari Brunei mau bisa coba sini. Nah, Ini Sudah Malaysia, ber-PRT. Malaysia ini. Malaysia. Enak. ya? sudah ada izin Izinnya dari sudah dinas ada. kesehatan sudah. Oh, ya sudah ada izin dari dinas kesehatan. Ini juga enak, ini kacang. Mantap semua pokoknya masakannya. Wes super kabeh lah. Oke. Ya itu ya. salah satu Itu Pak apa Bambang. namanya, Kalau Bu harapan. Changmai, Ya. mimpinya apa ke depan ini?
impiannya ke depan ya sama kayak bapaknya juga ya, kepengennya juga naik kelas. Kalau bisa itu saya kepingin lagi nambah produk lagi yang tadi Apa itu? rencana yang itu sirup. Oh, sirup. Iya, kan kayak di sini kan sirup Munir kan belum terlalu banyak kompetitornya. Iya. Nah itu saya kepinginnya itu bisa masuk ke oleh-oleh kayak tahu puji, terus bisa masuk Indomaret doake ya. Amin. Soalnya kemarin saya sudah Amin. pengajuan Amin. ke Indomaret juga, pengennya semua bisa saya masukin. Ke retail modern ya. Iya, ke retail modern. Mantap. Luar biasa. Kalau Aku sekarang ngenteni produk sirupnya undang. Gimana ya? Ya. sudah dihubungi sama pihak dinas kesehatan, disuruh ke sana bawa sampel. Karena kalau kita ke Badan POM itu kan banyak ya untuk kayak model perubahan tempat itu kayak model semi pabrik kecil gitu. Iya. Tapi nah, makanya dinas kesehatan menghimbau kita Bu kalau bisa sirup saja untuk ber-PIRT. Itu saya juga kepingin masuk ke ora-arik do saya untuk oleh-oleh. Kalau di kayak ya di model di Arab ya itu kan juga ada teman saya punya produk rendang. Oh, rendang. Iya, nah saya kepingin produk saya oleh-oleh ora-arik pedo itu bisa masuk untuk kayak jemaah haji dibawa ke sana. Wah. Saya ada produk itu. Ini juga tinggal pengajuan PIRT saja. Itu enak lagi tuh Pak. Enak banget. Itu modelnya nanti kayak serundeng. Sak baskom ngono wis tetep kanggo nek luweh dibagi-bagi gitu. Modelnya nanti kayak serundeng, Pak. Oh gitu ya. Itu saya kering. Kering ya. Iya. Itu juga serundeng saya apa abon? model kayak serundeng. Serundeng ya. Iya, nanti itu Abon kayak apa? Kalau abon kan kayak model kepok ya. Ya. Kalau itu nanti kayak model serundeng kita spinner kering. Wah. Jadi buat jos makan ya. itu kalau untuk orang luar luar negeri kalau kita mau pergi jauh ya bawa itu aja enak. Wah, kalau untuk orang luar itu kan delok Lombok tok diulek gila Pak. Iya. betul. Kebanyakan sudah pakai Bubuk. dibubuk dan Iya, sebagainya. soalnya pade saya sendiri kan juga orang Belanda. Kan kakek saya orang Belanda. Kakek orang Belanda. Iya, di Asep. Wah, pantesan ya. Cangmai. Apa hubungannya Belanda sama Cangmai? Ada ya? Itu kemarin pas Pak D saya itu kan saya kirimin itu petis juga. Oh, berarti setengah Londo ya. Weh, Belanda ya. setengah Londo. Udah kan ke sana. Wah, luar biasa Pak Bambang dan Bu Jangma ya. Ya kita doakan ya, semoga mimpi Iya, bisa masuk ke retail modern Pak itu. Sutri ini bisa keluar negeri. keluar negeri Amin. dan semakin jadi ikon di Semarang juga ya. Iya. Salsa Snacks. Belum ke Semarang kalau belum belanja di Salsa Snacks. Ya. Oke Pak Jumala, waktunya udah habis, maaf Pak Jumala ya. Pak Bambang, Bu Jangma, matur nuwun hadirnya. Demikian Sobat Kendel, bincang-bincang kita dengan owner Salsa Snack dan ketua umum ketua Ya, USB. komunitas USB. Ya, jadi nanti teman-teman UKM yang mau gabung silakan nanti kontak di deskripsi video akan kami cantumkan nomor kontak Pak Bambang dan Bu Jangma ya. Jangan lupa di like, share dan komen video ini agar makin banyak teman-teman di luar sana juga mendapatkan manfaatnya. Serta subscribe channel podcast dan nyalakan loncengnya. Iwahyu daging kandel. See you, Cak Kendel.